Apa tadi? Oke, udah. Nah, saya coba lagi ya. Jadi tadi silahkan di-download di web ini, kemudian kalian install di laptop masing-masing. Kemudian, kalau sudah kalian install, kalian buat project. Kemudian, ketika sudah membuat project, kalian akan ada bagian seperti ini. Nah, kalau sudah, silahkan dibuat variabel sesuai dengan berapa jumlah variabel kalian. Ini saya contohkan 4 variabel. Di sini juga bisa di-rename. Misalnya variabel kalian adalah apa ya? Reliability, ini contoh saja. Jadi kalian bisa rename dengan cara klik kanan, rename. Validity, misalnya, terus usability, terus intention to use e-learning misalnya. Nah, ketika sudah di-rename, model kalian pasti ada hubungannya kan ya? Satu sama lain saling berhubungan. Nah, cara untuk menggambar hubungannya, di sini ada menu connect. Tinggal dikonekkan. Kayak gitu, sesuai dengan bentuk model kalian masing-masing. Ini saya buat simple aja, ini hanya contoh. Nanti bisa kalian coba lagi lebih dalam sesuai dengan model kalian. Kalau sudah, selanjutnya adalah mengimport hasil kuesioner kalian ke dalam aplikasi ini. Caranya, yang pertama kalian buka file Excel-nya. File Excel, ini kelihatan nggak file Excel saya? Saya kelihatan nggak file Excel-nya nih? Belum, Bu. Belum ya? Harus Jadi saya punya file Excel di sini. Karena nanti punya kalian juga pasti semuanya hasilnya di-download dalam bentuk Excel. Nah, ini contohnya. Saya punya file Excel. Kemudian, nah ini adalah jawaban dari responden. Misalnya dari kuesioner kalian, responden menjawab 2 untuk pertanyaan ini. Ini contohnya ada berapa pertanyaan ya? Ini jumlah kolom itu menggambarkan jumlah pertanyaan kalian. Jadi kalau di sini di contoh saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 22 pertanyaan. Di contoh saya ini ada 22 pertanyaan. Nah, di masing-masing pertanyaan, responden menjawab kan, ada yang jawab 2, ada yang jawab 5, ada yang jawab 3. Nah, itu hasilnya seperti ini nanti. Jadi angka-angka seperti ini. Nah, untuk mengimportnya ke Smart PLS, kalian bisa mengcopy angka-angka ini ke Notepad atau TXT. Kalau langsung dari Excel sebenarnya bisa, jadi langsung import Excel-nya, tapi kendalanya adalah itu harus yang license version. Jadi kalau yang trial version nggak bisa, harus pakai Notepad gitu. Jadi karena itu saya ajarkan pakai Notepad aja. Silakan di copy paste di Notepad. Nah, ini kenapa bisa kayak gini? PR1, PR2 ini adalah sesuai dengan jumlah pertanyaan kalian. Ini sengaja saya singkat. Jadi indikatornya disingkat. Misalnya kalian pertanyaannya berkaitan dengan indikator apa ya, usage gitu ya, penggunaan, bahasa Inggrisnya usage gitu. Kalian bisa singkat US gitu aja, kayak gini, US, US1, US2, US3, US4, karena indikator yang berkaitan dengan usage ada 4 butir, misalnya kayak gitu. Kemudian misalnya keamanan sistem atau jaringan, kalian bisa singkat dengan security atau SE, kayak gitu. Sebenarnya ini nggak harus sih, untuk memudahkan
melakukan perekapan saja. Jadi saya singkat seperti ini. Silahkan kalau kalian ingin lebih mudah juga untuk mengcopy pasenya, silahkan disingkat juga. Tinggal pakai kode-kode aja, dikodekan kayak gitu. Rasanya di beberapa paper atau di beberapa jurnal contoh juga pakai cara yang demikian. Jadi silahkan ditiru aja. Kalau sudah, ini semua di-copy sini aja. Kopinya kayak gini ya, jangan semuanya nanti ke pastenya kosong. Jadi ngopinya kayak gini, kemudian di copy di txt biasa, kemudian txt-nya disimpan. Nah, kalau udah, kita buka lagi ke sini. Ke aplikasinya, Smart PLS. Kalau sudah kalian simpan dalam bentuk txt, lalu kalian import di sini. Di project-nya kalian klik kanan, import data file. Ini saya hapus dulu ya yang ini ya. Ini saya hapus dulu. Nah, di sini, di project-nya yang icon bulat-bulat itu kalian klik kanan, kemudian import data file. Import data file, kemudian yang sudah kalian simpan di notepad tadi, kalian klik open. Oke. Nah, kalau sudah berhasil mengimport, di sebelah sini, di bagian sebelah sini, pasti akan muncul indikatornya. Jadi di sini ada tab indicators, dan muncul indikator yang sudah kalian import itu. Di sini jumlahnya ada 22 indikator. Kelihatan kan? Nah, kalau sudah, barulah kita masukkan indikator ini ke dalam model yang sudah kalian buat. Misalnya, Bu, variabel yang pertama saya ada 3 indikator. Oke, berarti indikator mana saja? Makanya tadi dikodekan ya, dibuat singkatan atau kode supaya mudah untuk kita memasukkan ke dalam variabel. Misalnya ini. Caranya adalah indikatornya mana, misalnya ada 4 indikator, kalian blok semuanya ke bawah, kemudian di-drag ke bagian bulat-bulat ini. Begitu seterusnya. Misalnya yang kedua ini, indikatornya ada 5, misalnya. Kalian blok semuanya, kemudian di-drag ke sini. Langsung jadi. Tadinya sebelumnya warnanya merah, kemudian berubah jadi biru. Itu artinya datanya sudah masuk, sudah terhubung, kayak gitu. Kalau merah ini artinya masih kosong, jadi belum ada indikator, belum ada rekapan data dari Excel tadi yang masuk, gitu. Nih, kalau diginiin ada tulisannya ya tadi ya. This latent variable has no indicators. Jadi belum ada indikatornya, makanya merah. Nah, kemudian seterusnya seperti itu, kalian blok, kemudian drag bagian variabel, sesuai berapa jumlahnya, kayak gini. Nah, ini juga bisa dirapikan, caranya dengan cara klik kanan, align indikator right, align top, dan sebagainya. Nah, ini kalian bisa rapikan sendiri. Kalau sudah kayak gini, berarti model kalian sudah siap dijalankan. Berarti sudah benar semuanya, kok sudah biru semuanya. Tapi kalau masih ada yang merah, itu berarti masih ada yang error. Kayak gitu ya. Seperti kalian ngoding lah, kalau ada yang merah-merah itu berarti ada yang error. Oke, selanjutnya kita langsung jalankan model yang sudah kita buat. Jangan cara calculate ya di sini ya. Di atas ada menu calculate, kemudian PLS algorithm. Langsung saja, nggak usah diisi apa-apa, langsung start. Calculation. Kalau sudah, kita coba lihat di sini. Nah, langsung muncul angkanya. Oke, langsung muncul angkanya. Hipotesisnya langsung sudah kelihatan. Nggak perlu kalian ngitung manual, langsung saja udah kelihatan masing-masing hubungannya, sudah ada angkanya masing-masing. Sudah ada kelihatan nilai beta value. Beta value itu adalah menggambarkan
nilai hipotesis dari masing-masing model, dari masing-masing variabel yang berhubungan. Oke, nah di sini saya punya 3 hipotesis ya, berarti di sini ya, ada 3 hipotesis. Yang pertama hasilnya 0,168, yang kedua 0,487, yang ketiga 0,247. Berarti artinya gimana? Model saya ini hipotesisnya seperti apa artinya? Hipotesis diterima semua. Betul sekali. Hipotesisnya diterima semuanya. Nah, kalau sudah ada hasilnya kayak gini, kalian lebih gampang untuk menyimpulkan. Dari model yang sudah kami buat, dari hubungan variabel A dan B yang sudah kami kemukakan, dari hipotesis yang sudah kami bentuk, hasilnya adalah semua hipotesis diterima misalnya. Atau ada satu hipotesis yang ditolak. Hipotesisnya apa itu? Misalnya, waktu lamanya video dalam e-learning tidak mempengaruhi intention to use e-learning, misalnya gitu. Jadi seberapa lama pun videonya, mahasiswa tetap menyimak atau mahasiswa tetap mau menggunakan e-learning, kayak gitu. Jadi menganalisisnya akan lebih mudah, kayak gitu. Makanya kita gunakan perhitungan analisis data yang seperti ini, menggunakan bantuan Smart PLS. Oke. Sebenarnya tutorialnya cukup singkat dan mudah, tapi saya khawatirnya nanti kalian lupa caranya, jadi saya record ini, nanti saya upload, silakan kalian nanti lihat ulang. Untuk sekarang sampai di sini dulu, dari step by step tadi, mana yang masih bingung, atau bagian mana yang harus saya ulang lagi. Silakan ditanyakan dulu. Silakan. Ada pertanyaan? Ini apa nih? Nggak ada pertanyaan lagi? Nah, jadi silakan dicoba ya untuk pengujian hipotesis dengan menggunakan software Smart PLS, silahkan dicoba. Jika misalnya kalian nggak berhasil, ya sudah, di laporan kalian laporkan yang sudah dikerjakan saja. Tapi kalau berhasil, itu akan lebih bagus. Artinya laporan kalian akan lebih lengkap. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau nggak ada, berarti minggu depan kita sudah bisa mulai jadwalkan untuk presentasi di hari Kamis, harusnya hari Kamis seperti biasa. Semoga nggak bertabrakan dengan jadwal saya. Hari Kamis, waktunya terserah kalian, nanti bisa jam 10, bisa jam 1, tergantung ketersediaan kalian, available-nya kalian. Semoga nggak bertabrakan dengan saya. Kalau bertabrakan nanti pasti saya kabari. Jadi hari Kamis besok yang sudah ready, yang sudah selesai laporannya, sudah selesai membuat presentasi, silahkan mengajukan diri untuk presentasi duluan. Gitu. Kalau misalnya belum ada yang mengajukan, nanti saya coba jadwalkan. Nah, nanti silahkan kalian lihat jadwalnya. Kalau merasa masih belum lengkap, bisa didiskusikan lagi. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Silahkan. Nggak ada? Ibu, untuk presentasi ntar Ya. biasanya sekali video itu berapa banyak kelompok yang presentasi? Sekali video gimana maksudnya? Misalnya kan nih jadwal presentasi mulai minggu depan kan. Misalnya udah ibu jadwalin nih. Nah, satu kali presentasi itu ada berapa kelompok yang bisa presentasi di waktu yang sama? Mungkin saya setnya sih misalnya jam 10 ya. Jam 10 kalian sudah Ya. bisa mulai presentasi, jam 10 sampai jam 12. Itu kan 2 jam ya.
Nah, itu kira-kira satu kelompok 15 menit lah. 15 menit. Satu kelompok 15 menit. Kira-kira ya, bisa lebih dikit atau bisa kurang dikit. Nah, sebenarnya singkat aja sih presentasinya. Nanti mungkin saya tanya jawab gitu. Jadi kalau satu kelompok sekitaran 15 atau 20 menit, ya kira-kira 1 jam bisa ada 3 atau 4 kelompok kan? Karena kalian cuma 7 kelompok, rasanya kalau minggu depan sudah selesai semuanya, ya kita bisa presentasi di minggu depan semuanya. Kalau misalnya ada yang belum selesai, mungkin jadwalkan lagi di hari Senin atau Selasanya, kayak gitu. Gitu, Devina. Nanti saya bikin sistemnya, jadi seperti ini saja, bisa Zoom, bisa Google Meet, terserah nanti yang available yang mana, yang lebih kalian gampang yang mana. Yang jelas kita meeting seperti ini, kemudian nanti yang sudah jadwal pertama langsung presentasi, yang lainnya menyaksikan. Kalau misalnya bertabrakan dengan mata kuliah lain, ya selesai presentasi kalian bisa leave meetingnya, kayak gitu. Oke, cukup jelas, Devina? Jelas, Bu. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Mbak Atinta pas presentasi itu semua satu kelas pada ikut ngeliatin kita yang presentasi. Iya, boleh ikutan, boleh tidak. Jadi nggak wajib sifatnya. Tapi kalau kalian pengen lihat, ya silahkan. Kalau kalian sudah selesai presentasi, langsung pengen leave, ya silahkan. Gitu. Oke. Atau mungkin ada saran dan usulan lain dari kalian yang lebih bagusnya gimana? Mungkin dari diskusi kelompok kalian ada saran? Saya sih ini aja ya, maksudnya ya kalau kalian punya apa metode yang seperti apa atau mekanisme yang lebih bagus, coba kita diskusikan aja, nggak masalah gitu. Ada yang lain? Konsepnya sih seperti kelas offline biasa ya. Jadi kalau kita jadwalkan hari itu untuk presentasi, ya kelompok lain bisa ngeliat. Yang mau lihat ya silahkan, kalau sudah selesai mau leave ya silahkan, kayak gitu. Jadi nggak wajib sifatnya, cuman terbuka aja gitu. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Kalau sudah tidak ada, saya akhiri. Nanti jika misalnya di tengah jalan kalian ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silahkan langsung tanya di grup ya. Devina, ada lagi? Udah, Bu. Udah, oke. Cukup, oke. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita akhiri dulu untuk sesi pertemuan minggu ini. Kita ketemu lagi minggu depan untuk presentasi tugas final project kalian. Jadi, saya berharap, ya meskipun mungkin ada beberapa mata kuliah yang tidak ada FT-nya, tidak ada meeting secara langsung dan sebagainya. Mungkin kalian merasa kurang maksimal atau apa. Paling tidak di mata kuliah ini saya berharap kalian bisa menyerap ilmu-ilmu yang saya sampaikan di sini. Meskipun nggak keseluruhan, tapi paling tidak kalian sudah tahu bagaimana praktek melakukan sampling dan survei yang sebenarnya secara real. Saya yakin meskipun kalian nggak hafal semua materi yang di-upload tiap minggu di e-learning itu, tapi paling tidak kalian sudah tahu trik dan caranya secara langsung, jadi kalian bisa merasakan secara langsung, dan harapannya justru yang seperti ini nggak bakal lupa gitu. Jadi teori-teori yang seperti ini justru nggak bakal lupa, karena langsung praktek gitu. Nah, sekali lagi kalau kalian ada kendala, itu langsung dikomunikasikan ya. Langsung tanya ke saya atau bisa di grup, mungkin teman-teman yang lain bisa bantu. Kayak gitu, jadi jangan diem aja terus tahu-tahu ternyata salah gitu. Gitu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Karena ini perwakilan kelompok, jadi nanti silahkan disampaikan ke kelompoknya masing-masing.
Tadi yang saya jelaskan di meeting ini adalah slide yang FP itu ada di pertemuan 8 dan slide analisis data itu ada di pertemuan 12. Jadi sebenarnya saya hanya mereview ulang slide pertemuan 12 minggu kemarin. Jadi silahkan disampaikan ke anggota kelompoknya bahwa itu yang saya jelaskan, kalian jelaskan ulang poin-poinnya saja. Kemudian jangan lupa dicoba untuk melakukan analisis data menggunakan Smart PLS. Silahkan di-download, kemudian di-install di laptop masing-masing. Jika kalian sudah berhasil melakukan analisis data, itu pasti hasilnya akan sangat bagus daripada kalian nggak mencoba gitu. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Selamat melanjutkan aktivitas, mungkin ada kuliah lain atau melanjutkan tugas-tugasnya. Selamat siang, tetap jaga kesehatan ya. Semoga sehat-sehat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave ya.